Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Wajiz. Sekarang di halaman 165 dulu. Syarat-syarat sah salat. Syarat sah berarti kalau syarat ini tidak terpenuhi maka sholat batal dan harus diulangi. Tapi nanti ada pengecualian-pengecualian. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu. Maka orang yang sholat sebelum masuk waktu maka sholatnya batal dengan alasan apapun, meskipun alasannya lupa atau salah lihat jam. Adapun orang yang sholat setelah selesai waktu, semisal sholat zuhur dilakukan di waktu asar, maka ini boleh apabila ada uzur, misalnya karena ingin menjamak. Adapun kalau tidak ada menjamak, maka dilihat lagi uzurnya apa. Kalau lupa, ketiduran, maka tidak mengapa, dia harus segera lakukan sholat itu meskipun sudah di luar waktu. Tapi kalau dikarenakan melalaikan, maka ini orangnya berdosa dan tetap harus mengerjakan sholat yang dia tinggalkan. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil, kecuali kalau memang tidak mampu. Kecuali kalau memang tidak mampu, tidak bisa wudu, tidak bisa pula tayammum, tidak bisa mandi, tidak bisa pula tayammum. Yang ketiga, suci pakaian badan dan tempat untuk sholat, kecuali kalau misalnya tidak memungkinkan. Semisal ya memang tidak punya pakaian yang lain kecuali yang ada najisnya, tidak punya tempat yang lain untuk sholat kecuali tempat yang ada najisnya. Misalnya di dalam penjara, di penjaranya orang kafir yang dia tidak bisa sholat kecuali di tempat di mana dia di situ BAK juga, di situ BAB. Saya kira tidak perlu dipanjangkan lagi karena sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Yang keempat adalah menutup aurat, kecuali kalau memang tidak mampu. Semisal orang yang memang tidak punya pakaian sama sekali, maka dia sholat dalam keadaan telanjang sekalipun boleh, bila tidak ada pakaian sama sekali. Sekarang yang kelima. Ya, yang kelima sekarang kan? Halaman 169. Syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Surat Al-Baqarah ayat 150. Ini adalah perintah untuk sholat menghadap ke arah kiblat. Kiblat di zaman dahulu adalah di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Lalu kemudian dialihkan oleh Allah ke Masjidil Haram dengan turunnya ayat ini. Di samping itu ada sabda Nabi SAW kepada orang yang sholatnya tidak benar, "Idza qumta ila sholati fa asbighul wudu'a tsumma istaqbilil qiblata." Kata Rasulullah SAW, apabila engkau hendak sholat, maka sempurnakanlah wudumu terlebih dahulu, kemudian hadaplah ke kiblat. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang mampu sholat menghadap kiblat tapi sengaja tak menghadap kiblat, maka sholatnya batal karena tidak tercukupi syarat sahnya bagi yang mampu. Sekarang bagaimana kalau tidak mampu? Di sini dikatakan boleh sholat tidak menghadap kiblat bila dalam situasi dan kondisi ketakutan, dan dalam sholat nafilah atau sholat sunnah di atas kendaraan ketika dalam perjalanan. Allah berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Juga berdasarkan perkataan Ibnu Umar,
mereka menghadap ke arah kiblat dan kadang-kadang tidak menghadap ke sana. Hingga Nafi berkata, aku tidak melihat Ibnu Umar menyebutkan hal tersebut kecuali berdasarkan dari Nabi SAW. Dari Ibnu Umar dia berkata, adalah Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah di atas untanya sesuai dengan arah kendaraannya dan mengerjakan sholat witir di atas kendaraan pula. Namun beliau tidak mengerjakannya kalau itu untuk sholat wajib. Perhatikan jemaah, tidak usah dibaca. Boleh sholat tidak menghadap kiblat kalau satu, ketakutan. Seperti dalam peperangan. Dalam peperangan yang memuncak. Kenapa saya katakan memuncak? Karena ada kondisi-kondisi peperangan lagi gencatan senjata. Ya, maka pada saat gencatan senjata maka tidak boleh tidak. Kalau bisa menghadap kiblat, kiblat. Ya, ini maksudnya misalnya peperangan lagi memuncak antara zuhur sampai asar. Ya, dan musuhnya misalnya di belakang kiblat. Ya, takutnya kalau hadap ke arah kiblat diserang dari belakang. Ya, maka ini uzur untuk menghadap ke yang bukan kiblat. Dua, tidak mampu karena tempat. Tidak mampu karena tempat. Soal faktor tempat. Misalnya semalam di kajian di BDI ada yang tanya. Nah, ada orang yang nanya, Ustadz, ibu saya sakit. Sana kiblat, kepalanya di sini, kakinya di sono. Ya, bagaimana caranya? Kalau kiblat di sana, di belakang saya, ini kepalanya ya. Kalau ranjangnya kayak begini, ini anggaplah ranjang nih, ranjang besar. Kalau begini gampang, yaitu tinggal dibaringkan ke kanan, hadaplah dia kiblat. Kayak gini. Kalau tidak bisa, berarti dibaringkan di kiri, berarti begini. Kiri ini maksudnya kiri badan. Ini kepalanya, ini kakinya. Ini kalau dihadap ke atas, tinggal balikkan ke dengan kiri badannya. Kiblat di sebelah sana. Nah, kalau bisa ke kanan, kanan. Bila tidak bisa, kiri. Bila tidak bisa juga, maka begini. Nih, kepalanya di sana, kakinya yang di kiblat, badannya hadap ke langit. Nah, ini permasalahannya begini. Nih. Nah, ranjangnya gini. Bagaimana ini? Hadap sini nggak kiblat, situ nggak kiblat, kakinya juga nggak bisa kiblat, ranjang tak bisa diputar karena di rumah sakit. Kalau di rumah sendiri kan mudah, mau muter-muter kemana aja terserah. Kadang-kadang satu bangsal kan tiga orang, 3 pasien, 6 pasien, kan nggak mungkin minggir dulu ya, putar-putar dulu semua. Belum lagi katanya pakai oksigen nggak bisa ditarik-tarik, belum lagi infusnya, repot. Berarti kemana? Sholatlah meskipun nggak hadap kiblat, karena faktor tempat. Contoh yang lain misalnya, ini penjara. Ada orang di penjara bilang sama saya, kita mau tidur tuh giliran, karena kamar cuma sekitar 5 kali 6, isinya sekitar 50-an orang. Jadi kalau ada yang mau tidur bergaring gini, imma dia premannya di situ, imma antum bayar dulu sama dia biar antum bisa tidur begitu, atau antum satu suku sama yang premannya, sama-sama orang Bugis, boleh tidur sini. Ya. Madura enggak, begitu. Ya. 50 orang suruh taruh 5 kali 6. Kalau dia mau sholat, nah bagaimana caranya? Anggaplah kiblat ke sebelah sana. Sementara ruangnya memanjangnya begini. Jadi kalau dia mau sujud, nah di sini orang tidur, banyak ini. Dia bisa kalau begini sholat, nggak bisa. Bisa nanti kalau disujuti itu badannya orang digeplak gitu. Ya. Ada kosong tapi hadapnya ke sana. Bagaimana?
Jawabannya meskipun hadap sana, walaupun tidak ada kiblat, tapi karena faktor tempat yang tidak memungkinkan, boleh. Bagaimana kalau seandainya sudah telanjur tidak menghadap kiblat? Perhatikan, kalau bisa hadap kiblat tapi sengaja tidak menghadap kiblat, maka batal sholat. Nah ini bisa menghadap kiblat, tapi tak tahu kalau ternyata tidak hadap kiblat. Bagaimana kalau seandainya sudah telanjur baru tahu rupanya tidak hadap kiblat? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sholat diulang, dikarenakan dia meninggalkan perintah. Dan ada kaidah yang mengatakan man tarakal ma'mur jahilan aw nisyanan fala syai'a 'alaihi illa bi fi'lihi. Barang siapa meninggalkan suatu perintah, dia tinggalkan karena alasan dia tidak tahu atau dia lupa, maka dia tidak punya kewajiban apapun kecuali mengerjakannya lagi. Salat hadap kiblat itu perintah atau larangan? Perintah. Kembali ke kaidahnya, siapa yang meninggalkan perintah, maka tidak ada kewajiban apapun kecuali dengan mengerjakannya lagi. Berarti harus diulang. Sepertinya ini pendapat, seingat saya ini pendapat Syekh As-Sa'di. Karena beliau bawakan kaidah ini dalam kitab beliau Al-Usul Al-Jami'ah. Mari kita baca bukunya. Kalau penulis buku ini bilang tidak usah diulang. Halaman 170 yang paling bawah. Kesimpulan, barang siapa yang sudah menghadap ke arah kiblat, barang siapa sudah berusaha menghadap ke kiblat, lalu dia sholat menghadap yang dia yakini, tapi ternyata salah. Ini bukan sengaja tidak menghadap kiblatnya, dia berusaha, tapi ternyata salah. Maka dia tidak usah mengulanginya. Berdasarkan berdasarkan hadis dari Amir bin Rabi'ah, dia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan di malam gelap gulita. Kemudian kami tidak tahu kemana kiblat. Maka kami masing-masing di antara kami ada yang sholat dengan arah yang diyakininya masing-masing. Tatkala pagi hari kami ceritakan itu kepada Rasulullah, maka turunlah ayat fa innama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka disitulah wajah Allah. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh penulis kitab Al-Wajiz untuk mengatakan bahwa kalau ada orang sudah berusaha untuk mencari kiblat, rupanya salah, maka sholatnya tidak harus diulang. Manakala dia sudah tahu ternyata salah. Afwan. Tadi orang sholat tidak menghadap kiblat. Yang pertama tadi kalau apa? Ketakutan saat perang memuncak. Dua apa tadi? Ketika memang tidak mampu karena faktor tempat. Ada yang ketiga. Yang ketiga, untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah di kendaraan. Saya pernah dengar ini dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Waktu di kajian beliau ada yang tanya, bagaimana hukumnya di negara kami seperti yang nanya orang Indonesia. Karena gambaran keadaannya seperti itu. Di negara kami, di ibu kota, setiap jam pulang kantor itu macet. Macet panjang. Kadang kami berada di jalan dan tidak bisa keluar dari jalan tersebut. Sepertinya maksudnya jalan tol. Bolehkah kami sholat di atas kendaraan? Misalnya sholat maghrib, kan keluar kantor jam 5:30. Gak lama kemudian azan maghrib. Terus berada di tol panjang. Kadang-kadang orang Jakarta itu sampai jam 9 malam, jam 10 malam baru sampai di rumah. Karena faktor macet yang panjang. Maka orangnya bertanya, bolehkah kami sholat maghrib atau isya di atas mobil? Maka jawaban beliau, tidak boleh. Untuk sholat maghribnya. Untuk sholat wajibnya.
Adapun dalam kondisi-kondisi engkau mau laksanakan sholat sunnah, maka boleh. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW, Nabi SAW sholat sunnah di atas untanya, di mana untanya dihadapkan dulu ke arah kiblat. Nanti setelah itu beliau jalan dalam keadaan sholat dengan untanya kemanapun untanya menghadap. Bisa dipahami ya? Jadi untuk sholat sunnah di kendaraan boleh. Misalnya antum sholat, misalnya dia, antum sholat maghrib mau ke Samarinda. Habis sholat maghrib langsung cus naik mobil ke Samarinda. Ke arah Samarinda anggaplah bukan kiblat, tapi antum mau ba'diyah maghrib, boleh enggak? Boleh. Paham? Tapi untuk ba'diyahnya saja. Untuk maghribnya enggak boleh di kendaraannya. Karena kendaraannya kalau untuk maghribnya di bumi selama masih bisa. Terus bagaimana dengan kondisi sholat wajib tapi di kendaraan yang enggak bisa stop? Misalnya di pesawat. Di pesawat, anggaplah misalnya pesawat itu terbangnya 10 jam. Nah, kalau ke Mekah atau ke Saudi itu 9 jam. Tinggal 9 jam. Ya. Kemudian sholat di atas pesawat, waktu pulang bayangannya, pulang kita hadap kiblat atau belakangi kiblat? Belakangi. Kalau pergi kan gampang. Ini mulutnya pesawat nih, jalan ke arah Saudi, berarti kan ke arah kiblat kan? Berarti kan sholat kita di atas pesawat dengan duduk kan bisa, ya kan? Ya tidak. Nah pas pulang dia kan belakangi kiblat. Berarti kalau kita ikuti duduknya kursinya pesawat, berarti kita sholat membelakangi kiblat. Ya. Bolehkah ini? Jawabannya boleh. Terutama untuk pesawat yang bukan Saudi Airline. Karena di pesawat Saudi Airline di buntutnya ada mushollanya. Musholla terbuka, bisa diisi 7 orang. Di mana kalau mengarah ke Saudi baru berangkat umroh, berarti sholatnya hadap depan pesawat di musholla itu. Tapi pas pulangnya berarti sholatnya membelakangi pesawat. Nah, kalau bukan Saudi Airline nggak punya musholla. Orang mau sholat di kursi, nggak boleh sholat di lorong. Nanti mbaknya nggak bisa bagi makanan, dimarahin pula. Nah, bagaimana ini? Berarti sholatlah anda ke arah Indonesia dalam keadaan anda membelakangi kiblat tak masalah karena faktor tempat, meskipun untuk sholat wajib. Nah, sudah ini dulu. Saya ulang. Syarat sah sholat menghadap kiblat. Siapa yang mampu hadap kiblat tapi tidak menghadapnya dengan sengaja, maka batal sholatnya. Barang siapa yang tidak menghadap kiblat karena tak sengaja, maka ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan ulang dan ada yang mengatakan tidak usah diulang. Saya pribadi lebih cocok kalau bisa diulang. Kalau sengaja tak menghadap kiblat tapi memang karena tidak mampu, semisal karena perang atau karena faktor tempat yang tidak memungkinkan atau karena sholat sunnah di atas kendaraan, maka tidak mengapa. Catatan penting. Untuk orang asing yang tidak tahu arah kiblat, dia harus berusaha mencari kiblat, mencari arah kiblat yang tepat dengan cara untuk orang asing
yang tidak tahu arah kiblat, maka dia harus berusaha untuk mencari arah kiblat dengan tepat, yang tepat, dengan cara satu, tanya penduduk. Tanya penduduk sekitar. Harus cari penduduk dulu, tidak boleh kompas dulu. Karena kompas bisa salah. Apalagi kompas yang elektronik di HP. Karena kadang-kadang dia butuh update location. Sebagian kompas di HP butuh HP-nya dibolak-balik dulu. Ya, digoyang-goyang, baru kemudian nanti bisa arah. Buktinya tidak boleh pakai kompas adalah kalau kita jajarkan 10 HP, saya yakin kompasnya beda-beda. Ya atau enggak? Ya, pernah soalnya sudah. Waktu saya dengan teman-teman ke kilo 12 di Waduk Manggar. Kita mau sholat asar, tidak tahu kemana kiblat. Ya, tidak tahu kemana kiblat. Semua orang keluarkan HP. Tadi gini kan, ada yang saya ke sana. Aku ke sana, aku ke sana. Beda, semuanya beda. Ya. Maka tidak boleh langsung kompas. Nomor satu adalah tanya penduduk. Waktu itu kami di Waduk Manggar, akhirnya saya bilang, memang kompas salah. Kalau berpatokan langsung kompas. Kita harus tanya penduduk. Berarti satu orang keluar ke security. Keluar, agak jauh sedikit, ketemu security, security-nya datang, baru tunjukkan ke sana. Gitu. Dua, melihat arah masjid, mihrab masjid. Melihat mihrab masjid, maksudnya tempat imamnya masjid. Kalau tidak ada orang, misalnya tidak ketemu, atau ketemu orang tapi Kristen semua, ya, cari masjid atau musola, kemana arahnya ke situ diikuti. Tiga, tidak ada orang, tidak ketemu, ada orang tapi kafir semua, nggak tahu apa itu kiblat, tidak ada masjid di tempat itu, baru kemudian pakai petunjuk arah. Seperti kompas, kemudian matahari. Kalau di Indonesia kan lihat kemana matahari itu bergerak, berbayang, berarti kan cari aja arah barat. Karena kiblatnya di Indonesia kemana? Ke barat. Lihat-lihat matahari kemana condongnya, ke sana. Berarti kira-kira ke sana. Berarti imam kompas, imam matahari. Kalau antum di hotel, bagaimana caranya antum mencari kiblat? Nanya siapa? Resepsionis. Resepsionis bilang apa? Bapak ndak lihat di plafonnya ada panah kiblat. Kalau ndak ada di plafon berarti di mana? Ya, kalau sering nginep di hotel ya. Kalau nggak di laci, di lemari. Biasanya begitu. Ada juga, berarti telepon resepsionis. Gitu. Ada Pak di atasnya, di plafon. Nggak lihat? Ya lihat sih, cuma itu untuk memastikan. Daripada nggak ada kerjaan. Saya pernah sekitar tahun 2012 lah, kalau nggak salah. Saya pergi ke Mekah. Rupanya hotel agak jauh banget gitu. Ya, turun di jalan raya, angkut koper, saya lihat dulu mana Masjidil Haram. Kelihatanlah itu tiang Zam-Zam Tower, kan jauh, besar kan, yang ada jamnya itu. Oh ke sana, berarti nanti situ, berarti gini. Oh, jadi saya sampai di kamar, saya masuk lift, set gitu kan, masuk ke kamar, saya oh berarti tadi begini. Saya sholatlah begitu. Ya. Setelah selesai, saya keluar, baru saya sadar
Zam-Zam Tower begini. Tapi kan kiblat nggak mesti begitu, karena bisa jadi begini tapi kiblatnya di situ. Kan Zam-Zam Tower di sini. Kan itu area besar sekali. Masjidil Haram sebelahnya. Kalau saya tunjuk dia, belum tentu kenanya Masjidil Haram. Bisa jadi begini. Nah, setelah saya turun, baru saya ingat. Saya tanya security atau resepsionis, di mana kiblat? Kamar saya kamar sekian. Di lantai berapa ini? Oh, itu ke jendela. Waduh, saya ke pintu tadi. Gitu. Oh, karena memang salah. Saya keluar pas di depannya hotel, pas masjid kecil. Saya lihat, oh iya benar. Saya salah tadi. Karena pakai petunjuk ijtihad sendiri. Harusnya tanya orang dulu. Orang tidak ada, cari masjid sekitarnya. Tidak ada, nah baru ijtihad sendiri. Tidak boleh ijtihad langsung sebelum tanya-tanya. Ini berlaku nanti bagi antum misalnya mau kerja di lokasi atau misalnya pergi ke Toraja, anak Toraja, nggak tahu di mana masjid, nggak tahu kiblat, maka cari dulu orang, nggak ada, cari masjid, nggak ada, baru ijtihad. Ada yang mau bertanya? Negara apa itu? Di Korea. Korea nggak ada apa? Nginepnya di mana? Hotel. Ya berarti di hotel. Bisa jamak. Imma takdim, imma takhir. Sholat apa waktu itu? Sholat zuhur asar. Bisa di hotel. Imma jamak takdim, imma jamak takhir. Waktu tidak terkejar. Waktunya tidak terkejar. Ya betul-betul tidak bisa. Ya berarti sholat di mobil. Berarti sholat di mobil. Tapi harusnya jamak takdim atau takhir. Ada flight awal, flight pertama, 4:30 kah, jam 5 kah, dan di kita belum subuhan. Misalnya flight jam 5 subuh, kita baru azan 5:10, boarding pasti sebelum itu, kan? Berarti kita sudah di atas pesawat. Kalau nunggu nanti sampai di bandara tujuan, sudah jam 7:30, jam 8, pilih mana? Kalau di pesawat, tapi mungkin tidak menghadap kiblat dan sujudnya nggak sujud di lantai, sholatnya hanya sujud duduk, ataukah nanti saja menghadap kiblat, sholat sujudnya di atas bumi, tapi di luar waktu. Jawabannya yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang pertama, yaitu meskipun tidak menghadap kiblat, meskipun sujudnya di udara, tapi yang penting dalam range waktu. Kecuali itu tadi kasus subuh ya, karena subuh tidak punya jamak, tidak ada jamak subuh dengan zuhur, tidak ada juga jamak takdim dengan isya, karena ini subuh. Kecuali kalau dalam kasus zuhur asar maghrib isya, ada rentang waktu untuk jamak, maka harus jamak di darat. Kecuali lagi zuhur asar atau maghrib isya semua rentangnya di pesawat. Seperti orang mau umroh 9 jam. Misalnya naik jam 1:30, maka rentang maghrib atau 1:30, jam 10 pagi, maka rentang zuhur dan asar mesti di pesawat. Atau naiknya jam 6 sore, maka rentang maghrib isya bisa jadi ya di atas pesawat. Nanti tinggal dikira-kira saja. Selama masih bisa di darat, di darat. Selama masih ada jamak. Nah, dalam kasus yang tidak ada jamak, tidak bisa di darat, rentang waktu panjang di atas pesawat, maka ini pengecualian. Lagi? Ada? Sudah. Nomor 6 terakhir.
Syarat sah sholatnya yang keenam adalah niat. Niat yaitu keinginan hati untuk mengerjakan sesuatu. Itu namanya niat. Maka karena dia keinginan hati, berarti dia bukan pekerjaan lisan. Niat itu yang ada di dalam hati. Misal, kita keluar dari rumah, mau pakai sandal. Istri tanya, Bi mau kemana? Bilang mau ke masjid. Kalau dia tanya, mau ngapain? Jawabannya apa? Hah? Sholat kan? Bukan mau belanja. Kan? Kita ambil sandal, kita berwudu dalam kamar mandi. Terus kita keluar pakai baju koko. Cari kunci motor. Mana kunci motor? Istrinya tanya, mau kemana? Jawabannya ke masjid. Kalau dia tanya lagi, mau kemana ke masjid? Mau ngapain? Jawabannya apa? Mau sholat. Sudah, berarti itu niat bukan? Berarti itu niat. Ya. Mari kita baca. Niat yaitu orang yang sholat menentukan niat sholat yang hendak dilaksanakannya dalam hati. Misalnya niat sholat fardu zuhur, asar, atau niat sholat sunnah rawatib. Dan tidak disyariatkan untuk melafazkan niat karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah melafazkannya. Apabila Nabi SAW hendak memulai sholat, beliau hanya mengucapkan Allahu Akbar. Tidak mengucapkan sesuatu apapun sebelumnya. Tidak ada lafaz niatnya sama sekali. Tidak ada usolli lillah sholata anu mustaqbil kiblati arba'a raka'atin imaman ma'muman bla 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 lillahi ta'ala. Adaan, qadaan, itu semua tidak ada. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi SAW dengan sanad yang sahih, tidak pula dengan sanad yang dhaif. Bayangkan yang sahih saja tidak ada, apalagi yang dhaif saja tidak ada, yang lemah saja tidak ada, apalagi yang sahih. Tidak pula dengan sanad yang musnad, tidak pula dengan mursal, dengan lafaz kalimat usolli bla bla. Tidak pernah juga diriwayatkan dari salah seorang sahabat beliau, tidak pula seorang pun dari kalangan imam madzhab yang 4 yang menganggap bacaan itu sebagai suatu kebaikan yang disyariatkan. Selesai. Maka jamaah dirahmati Allah, niat itu sekadar amalan hati mengatakan saya mau sholat. Yang kedua, tidak ada syariatnya dan tidak ada contohnya Nabi mengatakan usolli sholata anu. 3, kalau memang ini ada, harusnya berlaku bukan cuma di wudu, mandi, dan sholat. Karena kita tahu hanya 3 ini biasanya. Nawaitul wudu'ah, ya kan? Nawaitul ghusla, terus usolli. Hanya 3. Kalau memang ini ada, harusnya dia ibadah yang lain juga harusnya ada. Khotib mau naik ke atas mimbar, dia harus bilang nawaitul khutbah. Kalau ada yang membaca Quran, harusnya dibilang nawaitul qira'atul Qur'ana bla 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 lillahi ta'ala. Gitu. Terus mau belajar, antum duduk tadi niatnya apa? Tidak punya niat. Sedekah niatnya apa? Karena semuanya nanti ada niat nawaitu usolli, nawaitu anunya, maka akan tentu menyusahkan. Maka sebagian orang betul-betul kesusahan, dia bertanya, Ustaz, kalau sholat ini lafaznya apa? Ustaz, kalau sholat ini lafaznya apa? Saya bilang, Bu, saya ajarin ya. Nawaitu sholat tarawih arba'a qira'atin lillahi ta'ala. Coba. Bingung saya. Mau sholat, mau tak ajarin lagi. Mau sholat apa? Sholat anu Ustaz. Ini ta'ala. Ayo. Hafal? Enggak. Begitulah memang. Malah jadi susah sendiri toh. Akhirnya waktu mau sholat, apa tadi ya? Gak dicatat sih. Ini bingung. Karena memang ada tuntunannya. Gerakan hati mengajak kita mau sholat itu sudah niat. Ada pertanyaan? Sebelum takbir Nabi SAW kalau sholat, coba pengertian sholat apa sih? Gerakan khusus dengan bacaan khusus yang dimulai dengan takbir atau ihram, diakhiri dengan salat. Berarti permulaannya apa? Takbir. Allahu Akbar. Nggak ada bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzu binnas, a'udzu falaq. Nggak ada itu. Perbuatan sebagian orang yang kita dengar itu adalah mengada-ngada.
dari mana sih Ustaz sampai ada yang semua kita masyarakat Indonesia mempercayai niatan usolli itu dari mana masyarakat Islam bisa ada gitu? Kenapa bisa ada orang bilang usolli anu? Jawabannya mengkiaskan dengan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik itu kan dia anggap sebagai bacaan niat haji, niat umrah. Padahal itu disebut dengan bacaan talbiyah dan bukan niat. Atau labbaik Allahumma umratan itu bacaan ihram dan bukan niat. Ya, berbeda. Terus karena tidak didapatkan dalam berbagai riwayat apapun, baik tadi dikatakan, jangankan yang dhaif, jangankan yang sahih, dhaif saja enggak ada. Karena enggak ada maka dikiaskanlah. Labbaik Allahumma labbaik ini kan buat haji. Kalau gitu kita bikin buat sholat. Bunyinya apa? Tanya kira-kira bunyinya apa? Usolli aja sudah. Usolli anu. Maka orang pun praktek. Lalu kemudian dengan landasan yang lain yaitu lebih memantapkan hati. Kalau ada usollinya itu lebih mantap hati. Begitu. Pada kemantapan hati bukan dengan begitu. Kemantapan hati adalah dengan antum sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, bukan dengan mengada-ngada. Sudah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.